Welcome jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke-38 dari Katekismus Reformasi. Saya akan menanyakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawabannya. Apakah doa itu? Doa adalah mencurahkan isi hati kita kepada Allah dengan pujian, permohonan, pengakuan dosa, dan ucapan syukur. Sama-sama kita baca Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Doa adalah cara hidup kita dalam roh. Doa adalah cara hidup kita oleh iman. Dengan kata lain, doa adalah nafas hidup bagi orang percaya Tuhan setiap hari. Menarik dan menghembuskan nafas. Begitulah cara kita bernafas dan cara kita hidup. Gak ada kan orang yang bilang, kalau butuh ajalah baru aku bernafas. Atau mungkin ada yang bilang, waduh iya, lupa nafas hari ini. Jadi saat kita bilang bahwa kita adalah anak Allah, doa itu menjadi nafas hidup kita. Bukan saat butuh saja baru kita berdoa. Izinkan saya memberikan gambaran tentang 4 unsur dari katekismus. Pengakuan dosa, permohonan, pujian, dan ucapan syukur. Saat kita sedang dalam kekhawatiran, yang paling umum terjadi dalam kehidupan kita adalah kekhawatiran akan finansial. Saya rasa kita bisa setuju kan akan hal ini. Saya akan berdoa dan mengakui dosa saya ke hadapan Allah. Di dalam doa saya akan berkata bahwa Tuhan, ampuni aku. Saat ini aku benar-benar dalam kekhawatiran yang sangat besar. Aku orang berdosa. Aku tidak layak mendapatkan pertolongan-Mu. Tetapi aku membutuhkan pertolongan-Mu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Itulah tahap pengakuan dosa kita. Kemudian saya melanjutkan dengan permohonan. Tuhan tolong aku. Aku membutuhkan damai sejahtera-Mu di dalam hatiku. Walaupun ketakutanku besar, tetapi aku menyadari bahwa aku membutuhkan Engkau dalam hidupku. Aku membutuhkan Roh Kudus untuk terus menyadarkan aku tentang siapa yang aku perlu dalam hidupku dan bukan apa yang aku perlukan. Ya Tuhan, aku percaya Engkau dapat menolong aku dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Inilah tahap percaya dan pujian dalam doa kita. Dan kemudian dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, entah itu Tuhan menjawab doa kita, entah itu Tuhan mempercayakan finansial yang lebih dalam kehidupan kita, ataupun tidak, kita tetap bisa berterima kasih kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu tepat. Mungkin kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah salah. Karena rencana Dia sempurna. Sehingga kita bisa belajar mengucapkan terima kasih di dalam doa-doa kita. Itulah irama dan nafas kehidupan orang percaya. Berdoa menurut kehendak Allah berarti menjadikan firman Allah sebagai penuntun bagi doa-doa kita. Untuk mencari agar kehendaknya terjadi di bumi sebagaimana di surga. Jangan disalahartikan kata-kata terjadi di bumi seperti di surga. Karena begitu banyak orang yang beranggapan dengan ungkapan ini bahwa surga itu berkelimpahan dengan kekayaan, berkelimpahan dengan emas dan perak, dan di dalam surga tidak ada sakit penyakit. Jadi
Doa kita beranggapan bahwa di bumi itu seperti di sorga, yaitu kita selalu minta berkat, lebih banyak, semakin banyak, dan terus bertambah banyak. Gitu. Semua soal kita. Dan kita beranggapan bahwa di bumi tidak ada kesakitan. Tapi doa itu lebih daripada itu, saudara. Kata dari di bumi seperti di sorga adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap akan merasa aman. Karena di sorga adalah tempat teraman buat kita. Karena di sanalah Allah Bapa kita yang menjadi sumber kepuasan kita dan sumber damai sejahtera kita. Jadi apapun yang kita alami, kita bisa punya damai sejahtera. Doa mencari kehendak Allah dalam iman, bukan memaksa kehendak kita agar keinginan dari doa kita terjawab. Iman tidak memakai doa sebagai alat untuk mengubah keadaan, tetapi seharusnya mengubahkan hati kita dalam menghadapi keadaan. Doa memiliki tujuan karena kuasa kedaulatan Allah, menyadarkan kita bahwa apapun yang terjadi, itu tetap dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Karena semua doa-doa kita beserta jawaban-jawabannya adalah bagian dari rancangan Allah. Saat ini saya mengundang kita semua bisa berdiri. Saya memberikan waktu kepada kita untuk bisa bertobat, memohon ampun. Mungkin dalam kehidupan kita jarang berdoa. Ataupun kalau kita berdoa, yang kita minta hanya untuk kepuasan diri sendiri. Dan diri kita lah yang menjadi pusatnya. Biarlah kita minta Roh Kudus untuk terus bantu kita agar kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berikan waktu kepada kita untuk bisa berdoa. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Apabila dalam hari-hari kami bahkan tidak mengingat Engkau, Tuhan. Kami bahkan lupa untuk berdoa kepada Engkau, Tuhan. Bahkan kalaupun kami berdoa, itu semua tentang kami dan bukan tentang Engkau, Tuhan. Biarlah hari ini kami bertobat. Kami minta kemampuan dari Roh Kudus untuk membantu kami, sehingga dalam setiap kali kami menaikkan doa-doa kami, itu selaras dengan rencana-Mu, selaras dengan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya keinginan kami yang kami naikkan, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.